Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang spiritualisme Ratu Kalinyamat. Kontroversi Tapawuda Sinjang Rambut Kanjeng Ratu di Jepara, Jawa Tengah. Dalam tradisi Jawa, budaya patriarki masih sangat kuat, meskipun tidak bisa digeneralisasikan sebagai suatu keniscayaan. Munculnya Ratu Kalinyamat sebagai representasi perempuan di Jawa ternyata menunjukkan kondisi bertentangan dengan tradisi Jawa secara umum. Artikel ini melalui analisis semiotik membahas spiritualisme Ratu Kalinyamat di Jepara, Jawa Tengah yang hidup di abad ke-16 dan berani protes terhadap ketidakadilan pada waktu itu. Dia mengirimkan armada pasukan militer ke Malaka untuk mengusir penjajah Portugis hingga dikenal sebagai wanita kaya dan sangat kuat. Sementara itu, ketika suami dan kakaknya dibunuh oleh Arya Penangsang, dia juga menuntut keadilan dengan bertapa telanjang atau Tapawuda Sinjang Rambut, yang telah melahirkan multimakna spiritual di masyarakat akar rumput. Meskipun sebagian memaknainya sebagai semangat gairah seksual, kalangan sufistik memandangnya sebagai perilaku simbolik yang bermakna meninggalkan segala macam kekuasaan duniawi, baik material dan jabatan, sehingga dilambangkan dengan huruf Arab alif. Telanjang dalam hal ini sebagai simbol pengosongan diri dan kemudian diisi dengan pertobatan, kasih dan takarub kepada Allah. Spiritualisme Ratu Kalinyamat menentang tradisi Jawa yang cenderung patriarki menuju perspektif yang berbeda yang mencerminkan tren esofeminisme di era postkolonial. Dalam tradisi Jawa, terdapat konstruksi bahwa perempuan merupakan konco wingking atau teman belakang, atau sebagai kelas kedua. Dalam hal pemberian peran, perempuan cenderung ditempatkan di ruang domestik atau urusan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam ungkapan sumur, kasur, dan dapur. Bahkan Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita Indonesia menjadi korban tradisionalisme Jawa yang cenderung patriarki, hal yang direproduksi oleh generasi tua. Kisah Kartini jadi penting bukan karena heroismenya, melainkan karena kegagalannya. Dialah perempuan yang mencoba menunggang gelombang khas generasi muda, tapi terjebak dalam pulau ketuaan. Dalam masyarakatnya, panutan adalah ingatan, yang membentuk adalah pengulangan khazanah yang disusun oleh generasi tua. Tradisi hampir menentukan segalanya. Kartini dalam konteks kehidupannya bisa dibilang gagal dalam memperjuangkan idealisme yang sejak awal membenci kehidupan poligami ayahnya sendiri, yang memperlakukan istri-istrinya secara tidak adil, yaitu Arbaningsih 2005. Namun demikian, dalam setiap periode tertentu selalu ada peristiwa yang menunjukkan justru perempuanlah yang menjadi aktor sejarah hingga membawa zaman keemasan. Sebut saja Ratu Kalinyamat yang hidup di pesisir utara Jawa. Ratu Kalinyamat adalah salah satu figur perempuan yang dikenal sebagai pejuang heroik yang dijuluki The Krangedame, atau perempuan yang gagah berani oleh orang Portugis. Ratu Kalinyamat mampu mendobrak kemapanan kiprah ruang publik yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Bahkan dia berhasil menjadi seorang Ratu Jepara yang sangat berkuasa hingga Diego de Conto, seorang penulis Portugis, menjuluki Ratu Jepara seorang perempuan yang sangat berkuasa. Namun, Ratu Kalinyamat tetaplah manusia biasa yang pernah juga mengalami keterpurukan jiwa, terutama ketika suami yang dicintainya, Sultan Hadiri,
terbunuh menyusul kematian saudara laki-lakinya, Sunan Prawata, di tangan Arya Penangsang, hanya karena faktor kepentingan politik. Menghadapi hal ini, Ratu Kalinyamat melancarkan protes terhadap ketidakadilan penguasa yang direpresentasikan oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang bagi Kalinyamat adalah simbol keserakahan dunia. Sebagai wujud protes terhadap keserakahan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat bertekad bertapa telanjang, yang oleh masyarakat sekitar populer dengan istilah Topo Wudo Sinjang Rambut Sinjang. Memang belum ditemukan kata sepakat mengenai makna tentang cara pertapaan Ratu Kalinyamat yang mertapa ahu wudo wonten ing Redi Donorojo, kang minangka tapih ramanipun kaore. Itu sebagai sungguh-sungguh bertapa telanjang di Gunung Danaraja atau sekedar kiasan. Tulisan ini mengurai posisi Ratu Kalinyamat di tengah jejak Kesultanan Demak hingga kekuasaan Jepara, mulai dari akar konflik pesisir yang melibatkan Ratu Kalinyamat dan Arya Penangsang, hingga kontroversi tafsir tentang Topo Wudo Sinjang Rambut. Kanjeng Ratu yang populer hingga sekarang. Terdapat 3 persoalan yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu siapa sosok Ratu Kalinyamat dan sejauh mana ia terlibat dalam kekuasaan di Jepara, baik mulai dari akar konflik hingga keemasan Jepara. Bagaimana kiprah Ratu Kalinyamat hingga ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat berkuasa dan heroismenya yang tinggi, serta bagaimana kontroversi spiritualisme Ratu Kalinyamat terkait Topo Wudo Sinjang Rambut antara kalangan elit penguasa dan masyarakat akar rumput. Dalam sejarah umat manusia, kehadiran agama tak lepas dari jawaban atas usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai dalam realitas kehidupannya. Manusia dalam dirinya selalu ada keinginan untuk memburu makna spiritual dalam diri dan lingkungannya. Maka manusia disebut sebagai makhluk spiritual atau spiritual animal, atau dikenal juga sebagai homo religius. Maka tak berlebihan juga kalau ada yang mengatakan bahwa umat beragama dalam realitas sosialnya sesungguhnya juga mengenal adanya dimensi spiritual yang sakral, atau disebut dalam realitas sosial juga syarat dengan fenomena yang sakral. Perilaku Ratu Kalinyamat sebagai sosok penguasa Jepara pada saat itu, ketika sedang dirundung duka, lalu melakukan Topo Wudo Sinjang Rambut yang kontroversial itu, tentu syarat dengan makna spiritual. Apalagi Ratu Kalinyamat dalam struktur sosial budaya masyarakat pesisir pada saat itu sebagai figur publik yang tentu akan menjadi referensi perilaku bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh 3 fenomena, yaitu modernitas, agama dan budaya, dan nenek moyang. Tidak ada golongan modern, golongan agama, atau golongan budaya yang murni. Karena itu, spiritualisme selalu hadir dalam ruang kehidupan manusia selama manusia tumbuh dan rasa ingin tahu dalam menemukan makna dalam realitas kehidupannya. Maka, Ratu Kalinyamat sebagai bagian dari nenek moyang masyarakat pesisir. Ternyata perilaku Topo Wudo Sinjang Rambutnya telah melahirkan beragam tafsir spiritual yang bergulat dalam kontestasi tanda budaya yang begitu dinamik. Semua itu tak terlepas dari kepentingan pencitraan sebagai sistem tanda yang di dalamnya menyimpan penanda sebagai aspek material dan pertanda sebagai aspek moral yang ideologis. Dalam pergulatan seperti itulah, spiritualisme Ratu Kalinyamat akan didiskusikan dalam tulisan ini. Jati diri Ratu Kalinyamat. Berdasarkan sumber yang tersebar di Jepara, silsilah Ratu Kalinyamat
menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat termasuk masih keluarga besar dari Kerajaan Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, Ratu Kalinyamat di samping memiliki darah biru dalam Kerajaan Demak, juga memiliki akar keturunan etnis Tionghoa. Hal ini bisa dirunut dari perkawinan Raden Patah dengan Putri Cina yang memiliki 6 putra. Yang terbesar adalah seorang putri Raden Mas yang kemudian menikah dengan Pangeran Cirebon. Adik-adiknya berjumlah 5 orang, semuanya laki-laki, yakni Pangeran Sabrang Lor yang kelak menjadi Sultan Demak II, atau dikenal dengan Raden Surya yang identik dengan Pati Unus, Pangeran Sedo Lepen, Raden Mas Alif, Pangeran Trenggana, Raden Kanduruan, dan yang terakhir Raden Pamekasan. Setelah Raden Patah yang bergelar Sultan Demak I meninggal dunia, beliau digantikan oleh putranya Pangeran Sabrang Lor yang kemudian bergelar Sultan Demak II. Dalam masa pemerintahan antara 2 hingga 3 tahun, Pangeran Sabrang Lor meninggal yang kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana yang bergelar Sultan Demak III. Sebenarnya yang berhak menggantikan adalah Pangeran Sedo Lepen, karena dialah sebagai saudara tertuanya. Namun karena Pangeran Sedo Lepen juga telah meninggal karena dibunuh oleh Pangeran Prawata, putra Sultan Trenggana. Inilah yang kemudian hari berdampak pada dendamnya Arya Penangsang terhadap anak keturunan Sultan Trenggana. Sementara Sultan Trenggana juga memiliki 6 keturunan, yaitu Pangeran Mukmin atau Sunan Prawata, putri pertama Putri Kenya, putri kedua Ratna Kencana, putri ketiga Ratna Mirah, yang kelima Putri Lima, dan yang keenam Putri Lima. Ratna Kencana dalam silsilah tersebut merupakan Ratu Kalinyamat yang dikenal sekarang. Versi inilah yang lebih kuat dan tersosialisasi dalam masyarakat Jepara hingga ke arus bawah. Bahkan untuk menunjukkan kebesaran Ratu Kalinyamat sebagai perempuan suci dari keluarga raja silsilah Ratu Kalinyamat, secara jelas dan cukup menonjol dipasang di depan makam keramat Ratu Kalinyamat Mentingan Jepara. Dalam silsilah tersebut digambarkan bahwa Ratu Kalinyamat memiliki keturunan langsung dengan pendiri Kerajaan Demak, Raden Patah, melalui anaknya Sultan Trenggana. Sebagaimana dikenal dalam sejarah bahwa Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang berpengaruh menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Bahkan peninggalannya yang berupa monumen sejarah, Masjid Agung Demak sebagai simbol keislaman menjadi daya tarik para peziarah dari berbagai kota dan bahkan mancanegara. Hal demikian menjadikan citra Ratu Kalinyamat sebagai sosok perempuan yang sangat dekat dengan Islam baik secara politis, sosial, maupun budaya. Citra keislaman ini masih diperkuat dengan adanya peninggalan Masjid Mantingan yang syarat dengan ornamen seni ukir yang bernilai tinggi. Masjid ini sekarang dikenal dengan Masjid Astana Sultan Hadiri Mantingan Jepara. Selain makam Ratu Kalinyamat di kompleks makam Masjid Astana Sultan Hadiri, terdapat sejumlah nama-nama besar, antara lain Sultan Hadiri yang tak lain suaminya sendiri, bersebelahan dengan posisi makam Ratu Kalinyamat, dan Raden Abdul Jalil yang dikenal dengan Sultan Jepara, yang oleh kalangan pengunjung sufi dikenal dengan Syekh Siti Jenar. Selain itu juga terdapat makam Raden Ayub Prodo Binabar atau anak Sultan Kudus, istri kedua Sultan Hadiri, makam Patih Ciwiguan dan istri yang dikenal dengan peletak seni ukir di Jepara, makam Senopati Abdurrahman dan istri serta ketiga anaknya. Namun figur Ratu Kalinyamat tetap mendapat tempat istimewa
di mata para peziarah di komplek makam tersebut. Kebesaran nama Ratu Kalinyamat dalam masyarakat Jepara dan para peziarah telah menenggelamkan nama sebenarnya dalam beberapa tulisan yang merujuk pada babat tanah Jawa. Nama aslinya adalah Retna Kencana, sedangkan yang merujuk pada Hikayat Hasanuddin dari Banten, Ratu Kalinyamat memiliki julukan Ratu Arya Jepara. Sementara keterangan dari juru kunci makam Ratu Kalinyamat dikenal juga dengan Raden Ayu Wuryani. Heroisme Ratu Kalinyamat. Salah satu kebesaran Ratu Kalinyamat yang memopulerkan citranya sebagai pemimpin kuat dan kaya raya adalah prestasi kepemimpinannya di Jepara pada abad 16. Hal ini selalu dikampanyekan oleh pihak-pihak berkepentingan, terutama oleh Pedadam Ti II Jepara untuk mengambil semangat kebesaran dan patriotisme bagi konteks sekarang. Berbagai dokumen dan buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Jepara selalu memunculkan dan menonjolkan prestasi kekuasaan Ratu Kalinyamat secara sistematis. Upaya-upayanya bisa melalui momen upacara resmi hari jadi kota Jepara, media massa, atau majalah lokal Gelora Kartini, ritual buka luhur di kompleks pemakaman Ratu Kalinyamat, dan yang lainnya. Meskipun demikian, cerita tentang kemelut di Demak yang melibatkan Ratu Kalinyamat juga tak bisa dihindari. Kemelut tersebut terjadi sejak tewasnya Sultan Trenggana sebagai Sultan Demak III dalam ekspedisi militer pada tahun 1546 di Panarukan, Jawa Timur. Sebagai gantinya adalah putranya yaitu Sunan Prawata sebagai Sultan Demak IV. Namun pemerintahannya tidak berlangsung lama karena Pangeran Prawata menjadi korban pembunuhan Adipati Cipang Panolan Arya Penangsang. Perbuatan Arya Penangsang merupakan wujud dendam atas terbunuhnya Pangeran Sedolepen, Raden Mas Alit, oleh utusan Pangeran Prawata. Hal ini juga sekaligus memenuhi ambisinya untuk merebut tahta kerajaan Demak. Sasaran pembunuhan berikutnya adalah menantu Sultan Trenggana, yaitu Pangeran Hadiwijaya atau Jakatinggir atau Mas Karbe dari Pajang, meskipun niat jahat ini akhirnya gagal. Untuk memperkuat ambisinya, Arya Penangsang juga menghabisi Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, setelah beliau menghadap Sunan Kudus bersama istrinya. Peristiwa terbunuhnya saudara dan suaminya inilah yang menyebabkan Ratu Kalinyamat melakukan laku topo di Bukit Danaraja dekat daerah Keling, sekarang dikenal dengan Sondere Tulakan Keling. Laku tapanya tersebut tidak akan diakhiri sebelum Adipati Arya Penangsang terbunuh. Cerita tentang laku tapa Ratu Kalinyamat ini populer di masyarakat Jepara dengan Topo Wudo Sinjang Rambut yang melahirkan spiritualisme tafsir sosial dari berbagai komunitas masyarakat, dari elit politis, elit agama, maupun dalam masyarakat awam yang akan dibicarakan secara khusus pada bagian lain. Upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Arya Penangsang ternyata mendapatkan dukungan dari Sunan Kudus. Kendatipun perselisihan ini akhirnya dapat dimenangkan oleh pihak sekutu Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiwijaya dari Pajang dengan terbunuhnya Arya Penangsang oleh putra angkat Pangeran Hadiwijaya, yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Peristiwa terbunuhnya Arya Penangsang terjadi pada tahun 1549 dan pada kesempatan ini digunakan oleh sekutu Ratu Kalinyamat untuk menobatkan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara.
Momen penobatan ini ditandai dengan Candra Sengkala terus karya Tataning Bumi pada tanggal 10 April 1549. Pada masa kekuasaan Ratu Kalinyamat, Jepara dikenal sebagai bandar niaga yang ramai dan merupakan daerah makmur. Kemaripah loh Cinawi. Ratu Kalinyamat dikenal memiliki jiwa patriotisme dan anti terhadap segala bentuk penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman armada perangnya ke Malaka untuk menggempur Portugis pada tahun 1551 dan 1574. Atas prestasi inilah buku-buku resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah memperkuatnya dengan berbagai data pendukung yang termasuk berbagai pernyataan orang-orang Portugis yang menyeratkan ketakjubannya. Misal tentang terkesannya orang Portugis atas keberanian Ratu Kalinyamat sehingga mereka menyebut sang ratu De Krange Dame atau wanita yang gagah berani. Demikian juga kegaguman De Couto, seorang penulis bangsa Portugis dalam bukunya Da Asia. Juga dimunculkan dengan menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Reinhard de Jepara Senhora Poderosa Arise. Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Hal ini bisa dipahami karena armada perang yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat ke Malaka melibatkan hampir 40 perahu dengan prajurit sekitar 5.000 orang. Meskipun mengalami kegagalan pada penyerangan lewat darat yang bertujuan menggempur benteng pertahanan Portugis, serangan pasukan Kalinyamat juga masih belum berhasil mematahkan pasukan Portugis. Yang lebih tragis, pimpinan prajurit Kalinyamat juga terbunuh, sehingga pedang penikam dan keris dihiasi emas jatuh ke tangan Portugis. Dengan kenyataan ini, akhirnya para prajurit kembali ke perahu dan melanjutkan peperangan di laut. Pada peristiwa ini, hampir 2.000 prajurit Kalinyamat gugur dalam pertempuran yang cukup heroik ini. Yang lebih tragis, pimpinan prajurit Kalinyamat terbunuh, sehingga pedang penikam dan keris dihiasi emas jatuh ke tangan Portugis. Dengan kenyataan ini, akhirnya para prajurit kembali ke perahu dan melanjutkan peperangan di laut. Pada peristiwa ini, hampir 2.000 prajurit Kalinyamat gugur dalam pertempuran yang cukup heroik ini. Kendati demikian, semangat patriotisme Ratu Kalinyamat tidak pernah luntur dan tetap membara mengusir penjajah. Maka diceritakan, 24 tahun kemudian, Oktober 1574, Ratu Kalinyamat mengirimkan kembali armada militer ke Malaka yang jauh lebih besar, yakni terdiri dari 300 kapal dengan 15.000 prajurit. Armada militer kedua dipimpin oleh Regedor Principal de Seureno atau pengusaha terpenting dalam kerajaan yang disebut Quilimo, yang diduga merupakan julukan dari Kiai Demak. Peperangan kedua ini dengan mengutip sejarawan De Couto berakhir dengan perundingan dan negosiasi politik. Namun tuntutan pihak Portugis dirasa terlalu berat sehingga tidak menemukan kesepakatan. Akibatnya, pihak Portugis merampas 6 kapal yang penuh dengan bahan-bahan makanan. Pasukan Kalinyamat akhirnya memutuskan mundur kembali ke Jepara. Sejarah dan kisah Ratu Kalinyamat telah dikomunikasikan secara sistemik oleh masyarakat Jepara, terutama oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, masyarakat Jepara telah berhasil membuat sejarah yang mampu memukau publik melalui strategi komunikasi yang diperankannya. Ratu Kalinyamat dalam sejarah dan kisah yang tertutur di atas merupakan bagian dari cara berkomunikasi masyarakat dalam menemukan dan menangkap kesejatian diri Ratu Kalinyamat.
Masyarakat menggunakan tanda-tanda dengan memilih, menggabungkan dan mengungkapkan tanda-tanda tersebut untuk menghasilkan makna tertentu dan mengungkapkan diri atas apa yang terjadi pada diri Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang semula ditentukan sebagai peristiwa historis menjadi ditentukan dalam sistem mistis. Peristiwa historis seperti ini tidak lagi sekedar dipahami sebagai historis melainkan mitis. Pada titik ini telah terjadi suatu proses dehistorisasi, yakni menunjuk kekuatan mitis untuk mencabut status historis, konsep dan bentuk tentang Ratu Kalinyamat. Pada saat yang sama, proses naturalisasi juga berlangsung lantaran naturalisasi merupakan mesin mitis atau semiotik untuk menghasilkan esensi-esensi yang tak terbatas, sehingga terjadi tarik-menarik dan pertarungan bebas yang berlangsung secara dialektis antara sistem tanda yang ada dengan kebebasan orang untuk memilih dan memakainya sesuai kebutuhan pribadi atau kelompok dari komunitas tertentu yang jelas di dalamnya mengandaikan adanya efek natural adalah pengalaman utama dalam mitos yang di dalamnya mencerminkan ideologi spiritualisme Topo Wudo Sinjang Rambut. Sebagaimana disinggung sebelumnya, di antara lelaku Ratu Kalinyamat yang paling kontroversial dan melahirkan dinamika makna spiritual dalam masyarakat Jepara adalah tapa beratanya yang dikenal dengan Topo Wudo Sinjang Rambut. Kenekatan Ratu Kalinyamat yang memutuskan bertapa telanjang terekam dalam cerita rakyat melalui tembang pangkur. Tembang itu menggambarkan sumpah Ratu Kalinyamat setelah Sunan Prawata saudaranya dan Sultan Hadiri suaminya dibunuh oleh Arya Penangsang dari setelah lengsernya Sultan Trenggana. Perempuan perkasa ini kemudian tilar wisma meninggalkan rumah untuk bertapa di Wukir Gunung Danaraja sebelum memperoleh keadilan Tuhan, yaitu ditunaikannya hukum bunuh balas bunuh. Atas Arya Penangsang, ia akan tetap Topo Wudo Sinjang Rambut, melepas pakaian dan menutup tubuhnya hanya dengan rambut yang terurai. Mencermati isi teks yang terkandung dalam tembang pangkur di atas, tampaknya merupakan bagian dari karya sastra, karena di dalamnya ditemukan makna tekstual, yaitu makna yang dihasilkan dari interaksi bagian-bagian teks suatu dengan lainnya, yang menempatkan sejauh mungkin makna referensial, sehingga dimungkinkan adanya konotasi dan diaktifkannya ambivalensi untuk menghidupkan watak simbolis sastra. Tembang pangkur tersebut menggambarkan pencairan keadilan Ratu Kalinyamat atas kedaliman yang menimpanya lantaran saudaranya Sunan Prawata dan suami yang dicintainya Sultan Hadiri meninggal akibat keserakahan Arya Penangsang yang haus akan kekuasaan. Ungkapan dalam tembang pangkur Topo Wudo Sinjang Rambut memiliki beragam makna yang denotatif, konotatif, hingga yang ambivalensi. Tembang pangkur dalam kedudukannya sebagai sastra setidaknya akan memiliki 3 fungsi, yaitu memberikan pengetahuan tentang kenyataan disebut sebagai fungsi mathesis atau merupakan wilayah baru untuk diketahui. Yang kedua, menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin dihadirkan disebut fungsi mimesis. Dan yang ketiga, menghidupkan tanda atau disebut fungsi semiosis. Dengan demikian, melalui tembang pangkur di atas, pembaca akan mampu menangkap kenyataan tapa brata Ratu Kalinyamat sebagai wilayah baru yang bisa diketahui meski dengan interpretasi yang heterogen. Yang kedua, menghadirkan dan mengaktualkan kembali semangat dan patriotisme Ratu Kalinyamat. Kendatipun kehadirannya tidak akan sama persis dalam konteks Ratu Kalinyamat hadir dalam ruang sejarah atau cerita,
Yang ketiga, menempatkan fenomena Tapabrata sebagai fenomena tanda yang tidak terpisahkan dari adanya penanda dan pertanda. Belum diketahui siapa sebenarnya pengarang asli dari teks tembang Pangkur tersebut. Tidak munculnya pengarang dalam tembang Pangkur tersebut bukanlah persoalan mendasar. Hal ini justru akan melahirkan pembaca kritis yang menuntut kematian autor atau kematian otoritas makna teks yang dianggap sebagai sumber makna akhir. Kalaupun ada pengarang sesungguhnya, suara pengarang hilang atau mati bersamaan munculnya teks tersebut. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.